Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah besok insyaallah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan semuanya bisa berjalan lancar sampai pulang ke tanah air, dan mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hari ini kita hari Ahad tanggal 1 Sya'ban tahun 1445 Hijriah atau 11 Februari 2024. Perkenalkan, saya insyaallah sebagaimana tadi disampaikan yang akan menemani Bapak Ibu sekalian selama dalam perjalanan umrah yang nanti akan berangkat sesuai jadwal disampaikan. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan kita bisa berkumpul di sini. Ya, mudah-mudahan ini dihitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita sebagai bekal dalam perjalanan, salah satunya adalah kita akan membahas terkait manasik ibadah yang akan kita lakukan, yaitu manasik ibadah umroh. Nah, kita langsung saja buka buku yang telah dibagikan. Kita bisa lihat di halaman 1. Di sini disampaikan oleh penulis hafizahullah, ada pendahuluan dalam manasik ibadah umroh ini. Disampaikan ada 3 dalil. Yang pertama, Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Maka kata ulama, kalau kita lihat dalil ini, yang pertama, di sini kata Allah, kita disuruh mengilmui, kita disuruh mengetahui, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelahnya baru kita disuruh istighfar, minta ampun atas dosa-dosa kita. Kaitannya dengan manasik umroh yang kita lakukan, berarti kita disuruh mempelajari bagaimana manasik umroh dulu, baru setelahnya kita praktek di lapangan. Ini terkait penjelasan dalil yang pertama. Kemudian penjelasan dalil yang kedua disampaikan Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadits riwayat Ibnu Majah. Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Sehingga hadirnya kita di sini termasuk merealisasikan hadis ini. Kita mengamalkan hadis ini
yaitu kita menyempatkan untuk kita mempelajari bagian dari agama kita, yaitu tentang manasik ibadah umroh yang nantinya akan kita lakukan insya Allah. Ya, harapannya ibadahnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada dalil perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyebutkan dalam kitabnya, kitab Sahih Bukhari, babul ilmi qablal qawli wal amali, yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Artinya apa? Artinya sebelum kita besok berucap, baca doa apa gitu kan, kemudian sebelum kita beramal, kita tawaf keliling Ka'bah, kemudian kita sa'i Safa Marwah, maka kewajiban kita adalah berilmu terlebih dahulu. Bahasa kita manasik dulu lah, seperti itu. Inilah yang menjadi pendahuluan kenapa kita mengikuti manasik ibadah umroh ini. Kemudian yang berikutnya, ada poin penting disampaikan terkait syarat ibadah diterima. Karena kita ingin menjalankan ibadah umroh. Harapannya ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya kata ulama biar ibadah kita diterima, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini artinya apa? Ikhlas ini kata ulama artinya itu adalah murni secara bahasa. Adapun secara syariat, ikhlas itu adalah ibadah murni, niatnya mencari ridho Allah. Kita berangkat umroh, kita niatkan ikhlas, artinya murni, yang kita cari adalah ridho Allah. Masalah pulangnya nanti kita dipanggil Pak Haji, Bu Haji, karena katanya umroh ini haji kecil katanya. Dan nanti di sana kita udah biasa bakal dipanggil haji, tapi nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, karena orang Arab nggak tahu Pak atau Ibu gitu. Taunya kalau laki-laki haji, kalau perempuan hajah. Jadi kalau ntar dipanggil haji, 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 maksudnya Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji begitu. Atau dipanggil hajah, 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 maksudnya Bu Haji, Bu Haji, seperti itu. Maka ketika udah hanya kita dipanggil seperti itu, kemudian mungkin kita senang, orang manggil kita Bu Haji, Pak Haji, maka ini hitungannya bonus dari Allah. Sehingga insya Allah tidak termasuk riya. Yang jelas kita berangkat niatkan dalam hati mencari ridho Allah, seperti itu. Atau mungkin nanti pulang umroh ada yang bilang, wih keren, udah pernah umroh. Atau wih keren, baru pulang dari sana. Bahasa-bahasa seperti itu kemudian membahagiakan hati kita, insya Allah tidak termasuk riya, tidak. Yang penting nomor satu kita niatkan murni mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, maka ini namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidaklah diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas di dalam menjalankan agama yang lurus. Kita yakin agama kita adalah agama yang lurus. Dan kita besok insya Allah akan melaksanakan ibadah. Ibadahnya adalah ibadah umrah. Kita tidak diperintah kecuali untuk ikhlas saja. Ibadah yang kita lakukan, niatkan murni karena mencari pahala dari Allah. Mencari ridho Allah. Ini yang pertama. Kemudian kalau ada yang bertanya gimana rasa-rasanya dalam hati, kok kayaknya riak-riak gimana gitu, senang dipuji sama orang gitu. Maka jawabannya ada dalam perkataan sahabat yang mulia atau perkataan salah seorang salaf, orang soleh terdahulu, Fudail bin Iyad rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ibadah kalau orang nggak jadi melakukannya karena takut riya, berarti namanya riya. Ibadah orang nggak jadi melakukannya karena takut riya, berarti namanya riya. Kenapa nggak umroh takut riya? Berarti namanya riya. Kemudian yang kedua,
Ibadah kalau dilaksanakan dengan niatan riya, biar dilihat sama orang, berarti namanya riya juga. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu adalah selamat dari keduanya. Tetap lanjut ibadah dan tidak niat riya, akan tapi niatnya murni mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, supaya ibadah diterima, syaratnya adalah bahasanya itu ittiba. Ittiba ini artinya ibadah sesuai syariat. Maka kita hadir di sini, kita ingin pastikan bahwa ibadah yang akan kita laksanakan besok sesuai dengan syariat sehingga menjadi ibadah yang diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang beramal tidak ada dalam urusan kami, maka amalannya ditolak. Hadis riwayat Muslim. Urusan kami maksudnya urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan Rasulullah itu apa? Urusan Rasulullah masalah agama, masalah ibadah. Jadi tawaf itu harus benar. Sa'i harus benar. Umroh harus benar. Masalah kesono naik pesawat atau naik apa bebas. Jadi itu tidak masalah. Yang terpenting adalah ibadah yang kita lakukan harus dipastikan sebagaimana disyariatkan. Jangan sampai udah keluar dana besar, kemudian sudah keluar tenaga besar, ternyata ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka ini hanya capek saja, tidak ada pahalanya. Inilah diantara maksud kenapa kita melaksanakan manasik umroh ini. Nah, tinggal sekarang kita masuk ke pembahasan terkait umroh ini. Maksudnya apa? Sering kita dengar umroh, umroh dan umroh. Ternyata kata ulama, umroh ini adalah ziarah ke Ka'bah dengan tata cara tertentu. Ada orang yang ke Ka'bah tapi dia tidak pakai tata cara tertentu. Karena udah azan, berangkat sholat. Apakah dikatakan umroh? Tidak. Umroh itu adalah ke Ka'bah dengan tata cara tertentu. Pertanyaannya, pakai sa'i, pakai tahallul, baru itu umroh namanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kapan umroh ini sebaiknya dilakukan? Umroh ini dilakukan tidak ada ketentuan waktunya dari syariat. Hanya saja memang ada fadilah-fadilah tertentu. Seperti kita ketahui mungkin ketika Ramadan, umroh di bulan Ramadan, nah, ibaratnya seperti naik haji bersama dengan Rasulullah SAW. Makanya nanti kalau umroh Ramadan harganya beda. Nah, karena memang fadilahnya juga berbeda. Jadi dimanfaatin sama orang-orang juga yang punya hotel, manfaatin momen, yang punya travel juga ikut-ikut gitu kan. Ya seperti itu. Dengan haji, hajinya ini waktunya hanya hari bulan Februari, ya jangan percaya gitu kan. Naik haji itu di bulan-bulan haji. Atau dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu patokannya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah pada waktunya. Adapun umrah ini tidak ada. Nah, kemudian apa hukumnya umrah ini? Menurut pendapat yang kuat, wallahu alam, hukumnya wajib sekali seumur hidup, tapi bagi yang mampu, sebagaimana haji. Cuman kalau ada rezeki lebih, umrah lagi tidak masalah. Ada saya kenal satu orang dokter, nggak tahu dokter gigi atau dokter pengadaan alat-alat. Dulu sebelum COVID udah lama nggak ketemu sama beliau. Informasinya tiap Ramadan beliau umroh katanya. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena ketika umroh lagi ada fadilahnya, ada keutamaannya. Di antaranya dibahasakan dalam hadis itu wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang satunya lagi ada penghapusan dosa. Dan nanti akan kita simak dalilnya insyaallah berikutnya. Terkait ini haji atau umrah, pendapat yang kuat wajib minimal sekali seumur hidup, ini pendapat sahabat.
juga. Seperti Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, juga tabi'in, Tawus, Mujahid dan Ibnu Sirin rahimahumullah. Ini juga salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Di sini kaitannya dengan wajib, di sini perintah. Kata Allah disuruh sempurnain haji dan umrah. Maka kata ulama, perintah dalam Al-Quran ini jatuhnya wajib. Kecuali kalau ada yang mengecualikan. Inilah sebagai dasar ulama mengatakan umrah dan haji minimal wajib sekali seumur hidup. Dan yang tadi kita sampaikan terkait keutamaan umrah, yang pertama, umrah ini bisa menghapus dosa. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah yang satu sampai umrah berikutnya terdapat penghapusan dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Nah, di sini kita namanya manusia ya. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak bikin dosa. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang banyak bikin dosa adalah yang banyak tobat. Maka kita berangkat umroh lagi ada penghapusan dosa, dan ini fadilah. Kemudian yang kedua, umroh menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Karena ada orang mikir umroh lagi sayang duitnya gitu. Kalau umrohnya mungkin bulan 1 umroh, bulan 2 umroh, bulan 3 umroh seperti itu mungkin oke, pikirannya demikian. Tapi di sini maksudnya umroh lagi adalah dalam batasan yang wajar. Misalkannya setahun hanya sekali, atau per 5 tahun, atau sebagian mungkin per 3 tahun. Maka kalau seperti itu bisa dapat fadilah penghapusan dosa dan penghapusan kefakiran. Jangan sampai takut miskin seperti itu. Takut duitnya sayang lah kalau bahasa kita begitu. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fidda wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah. Kata Nabi SAW, ikutilah antara haji dengan umrah, sebab keduanya menghapus kefakiran dan dosa, sebagaimana api membersihkan karatnya besi, emas dan perak. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nah, berarti di sini kita dapat motivasi ya, Allah mudahkan rezeki buat kita. Besok kita bisa umroh lagi. Ya silahkan, kita bukan umroh gaya-gayaan ya. Umroh setiap bulan, ini mah umroh gaya-gayaan. Tapi maksudnya umroh lagi adalah mungkin setahun sekali, sebagian per 2 tahun, sebagian per 3 tahun, sebagian per 5 tahun. Pertama kali saya umroh, ketika merasakan di sana itu, saya mikir, seandainya saya bawa anak istri saya sekarang anaknya ada 5, istri 1 berarti 7 pack berarti gitu. Kalau memang berangkat umroh itu misalkannya 30 juta dikali 7 berarti berapa itu? 210 juta. Itu kalau kita timbang dengan keberadaan kita di sana, dengan perasaan hati kita nanti, 210 juta kecil. Padahal saya nggak ada duitnya. Cuman ada impiannya untuk boyong keluarga. Dan itu kalau mau diduitin dengan perasaan kita, kenikmatan yang kita rasakan kecil nggak seberapa itu. Dan saya mikirnya udah naik jakling kok, 0 rupiah. Padahal keluar duit 30 juta. Cuman nanti, sekarang mah belum berasa. Sekarang mah, wah, Ustadz ngomong enak, 30 juta gede itu gitu kan. Ntar berasa nanti di sana. Ketika kita Allah kasih perasaan berupa kenikmatan lebih nanti. Itu duit yang kita keluarkan, itu tidak seberapa. Itulah yang dimaksud dalam hadis umroh menghapus kefakiran. Nah, kemudian yang berikutnya kita sebelum bahas lebih dalam, kita harus tahu terkait larangan-larangan ihram.
Karena nanti kita tahu ya, kalau kita udah ambil wudhu, kan kita sudah suci. Kan ada larangan-larangannya. Di antaranya, ya maksudnya dilarang buang air kecil. Masa kalau buang air kecil, wudhunya jadi batal begitu. Maksudnya dilarangnya bukan dilarang nggak boleh, tapi pembatal wudhu adalah buang air kecil. Atau pembatal wudhu, misalkannya buang angin, entah berbunyi atau tidak. Ini sama. Kita ketika umroh besok ada posisi di mana kita namanya ihram. Ihram ini berbeda dengan toharoh. Nah, nanti ketika kita posisinya ihram, maka kita dilarang untuk cukur rambut seluruh badan. Cukur rambut seluruh badan. Contoh, rambut yang biasa dicukur selain rambut kepala mungkin ada sunnah ya. Seperti dalam hadis dibahasakannya mencabut bulu ketiak. Maka kalau yang mungkin merasa udah waktunya dicabut karena udah panjang, lakukannya sebelum berangkat sekarang ini. Seperti itu. Atau misalkannya di antara sunnah fitrah juga, mohon maaf, mencukur bulu sekitar kemaluan seperti itu. Kalau memang udah waktunya dicukur, maka sekarang jangan sampai lupa nyukur, kemudian posisinya sedang ihram ini hanya beberapa jam. Kemudian Allah menakdirkan nggak tahan sekali gitu, sehingga harus dicukur gitu kan. Jangan sampai kejadian itu, jangan. Tapi di rumah, mumpung belum berangkat, H-1, H-2, silahkan lakukan itu gitu. Atau mungkin juga yang berikutnya larangan ihram gunting kuku. Ini saya udah gunting kuku nih kemana, udah pendek-pendek semua. Jangan sampai nanti ketika kita sudah ihram, kukunya panjang dan kita nggak nyaman. Mau nggak mau harus digunting saat itu juga. Nah, berarti kita telah melanggar larangan ihram. Mungkin kalau larangan wudhu ya, kayak kita buang air kecil, kemudian buang angin, ini nggak ada rentetan hukumnya, tinggal ambil wudhu lagi gitu ya. Tapi kalau larangan ihram, nanti kita kena dam. Kita harus motong kambing satu, lumayan. Bisa buat oleh-oleh itu harganya kan begitu. Sehingga kita antisipasi dari sekarang. Mungkin sebagian mereka nggak tahu sehingga nggak kena dam, nggak motong kambing. Tapi Allahu a'lam umrohnya umroh yang diterima atau tidak, begitu. Sehingga wajib kita ketahui. Kemudian juga larangan ihram menutup kepala bagi laki-laki. Di sini menutup kepala ya, menutup kepala itu pakai peci, pakai sorban. Kemudian pakai selimut misalnya. Ini dilarang, nggak boleh. Tapi kalau pakai payung, nggak ada yang bilang nutup kepala. Nggak ada yang bilang orang pakai payung, kepalanya ditutupin. Mana enggak? Itu pakai payung, itu mah pakai payung, bukan nutup kepala gitu kan. Beda ya, beda. Tapi kalau ada payung yang diikat di kepala sini, ya mungkin sebaiknya dihindari, mungkin seperti itu. Kemudian termasuk larangan ihram menutup wajah bagi perempuan. Kecuali jika khawatir terjadi fitnah. Ini perempuan-perempuan yang mungkin pakai cadar atau pakai masker. Laki-laki juga sama, pakai masker, ya. Ini kalau sudah ihram dilarang wajahnya ditutup. Dan ihram ini durasinya sebentar. Kayak besok kan insya Allah kita ambil ihram dari Madinah. Nanti kita akan berhenti naik bis, berhenti di tempat yang bernama Zulhulaifah, nama aslinya. Kalau sekarang orang-orang bilangnya Bi'ir Ali. Nah, berhenti di situ, kita siap-siap, mungkin nanti ada yang mau jajan-jajan, ada yang mau ambil wudhu, kemudian bertepatan dengan waktu duha, sholat duha, atau bertepatan dengan waktu zuhur, kita sholat zuhur, atau waktu asar, kita sholat asar. Nanti kalau memang perlu dijama', dan seterusnya. Nanti ketika kita sudah mau berangkat lagi, udah mau OTW gitu ya, dari tempat tersebut menuju Mekah, disitulah kita ambil ihram. Kita mengatakan apa? Labbaik Allahumma umroh, atau labbaika umroh, sama saja. Nah, dari situ perempuan nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai cadar, buka. Gitu. Kemudian kecuali kalau terjadi fitnah, khawatir. Misalnya itu perempuan dilihatin sama orang, terus dilihatin dan dia merasa risih. Pakailah cadarnya dulu. Orang itu udah pergi, buka lagi.
Atau pakailah maskernya dulu, orang itu udah pergi, buka lagi. Karena memang itu termasuk larangan. Boleh hanya sebatas untuk itu saja. Nanti kalau sudah sampai di Mekah, sudah tawaf, kemudian sudah sa'i Safa Marwah, kemudian sudah tahallul, yang pakai cadar, cadaran lagi nggak apa-apa. Kemudian yang pakai masker lagi, tutup mukanya nggak apa-apa. Tapi untuk posisi lagi ihram ini yang dilarang. Termasuk larangan ihram. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian yang berjahit. Nah, di sini pakaian yang berjahit maksudnya adalah contoh kain ihram laki-laki kan hanya 2 lembar, atasan sama bawahan. Atasan ujung sama ujung nggak ketemu. Kalau ketemu dijahit jadi sarung. Bawahan juga sama, ujung sama ujung nggak ketemu seperti itu. Kalau dijahit kan jadi sarung. Itulah yang dimaksud dilarang memakai pakaian yang berjahit. Sehingga, mohon maaf, kalau ada yang inisiatif pakai celana dalam yang tempel-tempel. Kalau bahasa kita kan nggak berjahit itu. Tapi kalau udah tempel bentuk segitiga, itu dilarang juga karena berbentuk. Makanya nanti ketika ihram bagi laki-laki saja. Kalau bagi perempuan, pakaian ihramnya adalah pakaian wanita muslimah. Jadi bebas. Mau pakai baju warna A, B, C silahkan. Tapi bagi laki-laki hanya atasan dan bawahan saja. Mungkin sebagian risih seperti itu karena tidak pakai daleman, biasa pakai daleman, maka insya Allah Allah kasih kemudahan tidak risih. Dan itu durasinya hanya beberapa jam saja. Ya, hanya beberapa jam saja. Anggap saja dari Mekah dari Madinah ke Mekah ini di tengah jalan itu paling cuma 30 menit sampai di lokasi ngambil ihram, kemudian ke sana lanjut 4 jam. Kemudian nyampe di Mekah istirahat 1 jam, 5 jam, kemudian umrohnya 2 jam, 7 jam saja. Tahan insya Allah dan nyaman. Jadi dilarang mengenakan pakaian yang berjahit, pakaian yang berbentuk seperti tadi disebutkan. Termasuk pakai sepatu. Itu sepatu hitungannya berjahit karena ketutup semuanya begitu. Tapi gampang, ini semuanya bisa dikondisikan karena kita ambil ihramnya dari Madinah, insya Allah bisa lebih nyaman dan bisa dikondisikan sambil jalan nanti. Berbeda dengan ketika ngambil ihramnya dari pesawat, harus matang-matang persiapannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Tapi kalau dari arah Madinah, ini bisa sambil jalan, sambil kita saling mengingatkan insya Allah. Kemudian yang keenam, termasuk larangan ihram adalah menggunakan wewangian. Jadi kalau sudah ihram, nggak boleh pakai minyak wangi. Kita punya kain ihram. Mana kain ihram tadi saya lihat? Di situ. Nah, boleh nggak di laundry ihram? Yang dilarang adalah ketika kalau kita mau laundry dulu silahkan. Kalau ada laundry mungkin setahun nggak hilang harumnya, ya mungkin kalau begitu amannya ditinggalkan ya. Tapi parfum laundry paling tahan-tahannya berapa hari kan begitu. Jadi insya Allah itu tidak termasuk yang dilarang. Karena yang dilarang adalah ketika ihram memakai wewangian. Ya termasuk pakai sabun wangi, pakai tisu wangi, cuci tangan pakai sabun cuci tangan yang wangi. Termasuk itu dilarang. Hindari wewangian. Dan itu durasinya sebentar. Kalau memang ada yang melanggar, ya mungkin solusinya istighfar lah. Tapi kalau sengajain dan berlarut-larut, maka ini kena dam. Kemudian yang ketujuh, larangan ihram memburu hewan darat yang halal dimakan. Mungkin kalau kita nggak bakal berburu, tapi sebagai amanat ilmiah, ini disebutkan di kitab-kitab fikih para ulama. Ini termasuk dalam larangan. Dan cobaannya lumayan besar ya. Di sana itu banyak burung-burung dara, burung merpati. Itu kalau bahasa kita ya, saking banyaknya diambil pakai tangan tuh bisa kali itu. Itulah cobaan dari Allah. Seperti Bani Israel dulu dilarang mereka ngambil ikan hari Sabtu. Sama Allah di hari itu dibikin banyak ikan. Sengajain. Ini sebagai cobaan, sebagai ujian seperti itu. Sama juga dengan larangan ini. Tapi sebagai amal ilmiah saja untuk kita ketahui. Kemudian yang ke-8, larangan ihram khitbah. Khitbah ini lamaran. Atau akad nikah. Akad nikah, ya nikahan. Ini ketika lagi ihram dilarang. Tapi kalau itu dilakukan di Mekah, di Madinah, boleh atau tidak? Silakan-silakan saja.
Yang penting kata kuncinya satu, jangan pas lagi ihram. Kemudian yang kesembilan, termasuk larangan ihram, mohon maaf, berhubungan suami istri. Atau muqaddimahnya, yaitu termasuk larangan ihram yang harus dihindari. Tapi yang jelas, ihram ini cuma sebentar lah, 7 menit, 7 jam, salah ngomong ya, kultum itu 7 menit. 7 jam, kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau untuk tawafnya, untuk umrohnya paling sekitar sejam 2 jam seperti itu. Nah, yang dibolehkan saat ihram, yang pertama memakai jam tangan boleh, pakai headset boleh, pakai cincin silakan, pakai sandal, sepatu jangan. Ya, sepatu jangan. Tapi kalau ini bagi laki-laki ya, kalau perempuan mah nggak apa-apa. Perempuan nggak apa-apa. Kacamata boleh, ikat pinggang boleh, gendong tas, pakai payung silahkan. Ya, silahkan. Perempuan yang dilarang itu perempuan hanya nutup muka sama nutup telapak tangan. Jadi ketika ihram, perempuan yang dilarang itu hanya nutup muka dengan telapak tangan, harus terlihat. Kecuali kalau tadi ya, ada fitnah, dalam arti ada yang ngeliatin dia risih, maka dikondisikan udah pergi itu orang, maka kembali lagi normal, dilarang nutup muka dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, termasuk boleh saat ihram, yaitu merubah posisi pakaian ihram. Kalau kita bawa kain ihram 2 misalnya yang laki-laki, ketika ihram pakai kain ihram yang pertama, kemudian ketika ngopi tumpah, mau nggak mau harus ganti sama yang satunya lagi gitu kan, maka dengan begitu ihramnya tidak batal. Atau perempuan ketika ihram tadi ngucap, diambil mikot ya, ngucap labbaik Allahumma umrah, pakai bajunya warna A, kemudian nyampe hotel ganti baju warna B, tidak batal ihramnya. Jadi ganti baju, ganti pakaian, nyopot. Atau ketika masuk kamar mandi yang laki-laki, pengen nyiram badan, bukan sabunan harum enggak ya, itu larangan ihram. Tapi pengen nyiram badan, buka atasannya digantung, buka bawahannya digantung, kemudian nyiram badan, habis itu anduk-andukan, habis itu pakai lagi. Apakah batal ihramnya? Tidak batal. Jadi merubah posisi pakaian ihram bukan pembatal ihram. Sama juga mencuci pakaian ihram, kemudian mandi, bersih-bersih kepala, badan. Yang penting jangan pakai sabun harum karena masuk larangan memakai wangi-wangian. Kemudian yang perempuan mungkin ya, rambut rontok tidak sengaja, ini boleh, nggak apa-apa. Dan yang mungkin semana dengan itu, di luar larangan-larangan ihram. Nanti kita juga akan dibagi HT, insya Allah pakai HT, pakai headset ini dibolehkan juga. Nah, ini terkait yang tadi sebagai pendahuluan sebelum kita bahas perjalanan umrohnya. Nah, sekarang kita akan bahas perjalanan umrohnya sambil kita ingat-ingat yang tadi disebutkan. Bisa dilihat di halaman 8, kita fokus. Yang pertama, persiapan. Jadi sebelum umroh itu persiapan. Persiapan berupa apa? Berupa mandi besar. Mandi besar itu bagaimana caranya? Ada 2 kata para ulama. Yang pertama caranya rinci. Caranya rinci. Bagaimana cara rinci ini? Bersih-bersih dulu yang perlu dibersihkan. Habis itu siram yang sebelah kanan, siram yang sebelah kiri. Kemudian baru siram dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Kemudian wudhu terakhir seperti itu. Atau pertamanya juga bisa wudhu. Ini kalau pengen cara rinci. Tapi kalau yang kedua kata ulama cara global. Cara global asal biar biur kayak mandi pagi sore. Yang penting ujung rambut sampai ujung kaki basah.
Itu namanya mandi besar. Bedanya apa? Yang membedakan adalah niat. Gerakannya sama, mandi pagi sore, ujung rambut sampai ujung kaki basah. Yang membedakan adalah niat. Yang satu mandi biasa, yang satu mandi besar. Jadi seperti itu. Dan ini nanti dilakukannya di mana? Lakukan di hotel. Jangan lakukan di Bir Ali, jangan. Karena khawatir tidak tersedia tempatnya. Tapi kalau tersedia pengen mandi lagi silahkan gitu ya. Kemudian potong kuku, bersih-bersih dan seterusnya, ini bisa dilakukan di hotel. Ya mungkin mau bawa gunting silahkan, mau bawa gunting kuku silahkan, taruhnya di bagasi. Mungkin mau bawa power bank silahkan, taruhnya di kantong, jangan taruh bagasi. Karena kalau taruh di bagasi, nyampe sana antara dua, antara yang bersangkutan dipanggil, disuruh ambil power banknya, atau power banknya diambil, dibuang sama orang bagasi. Power bank ini dilarang di bagasi, tapi masuk ke dalam pesawat, cabin. Jadi ini bersih-bersihnya di hotel di Madinah. Kemudian setelah mandi besar, bersih-bersih, kalau yang perempuan pakai pakaian muslimah. Biasanya pakaiannya seperti itu, pakai itu sudah, pakaian wanita muslimah. Kemudian yang laki-laki pakai kain ihram. Kain ihram ada gambarnya di buku itu ya, di halaman 8. Yang laki-laki pakai pakaian ihram. Seperti itu. Hanya atasan dan bawahan saja. Kemudian usahakan pakai sendalnya sendal jepit atau sendal lah, sendal. Cari sendal yang nyaman, sendal yang enak. Ya seperti itu. Ini dipakainya di mana? Pakainya di hotel. Jadi nanti ketika keluar keluar hotel, check out, keluarin koper, jalan naik bis, yang laki udah ready. Udah siap. Baju kain ihram atasan dan bawahan. Itu diingat ya. Nanti keluarganya saling mengingatkan. Dan insya Allah nggak kedodoran. Ya insya Allah nggak kedodoran. Nanti ada kita coba contohkan pakainya. Kemudian dari travel juga menyiapkan ada ini ya, ikat pinggang. Kalau saya pribadi beberapa kali nggak pernah pakai ikat pinggang. Dan alhamdulillah kenceng, nggak pernah kedodoran. Dibikin ada tarikan di belakang. Waktu itu pernah sama istri, makin ditarik makin kenceng. Seperti itu. Nanti kita coba praktekkan insya Allah. Jadi pakai pakaian ihramnya di mana? Di hotel di Madinah. Baik keluar hotel naik bis udah rapi yang laki-laki seperti itu. Terus nggak pakai peci juga, udah dibuka. Jadi hanya pakai atasan dan bawahan. Ya, daleman tidak ada, hanya luaran saja, atasan dan bawahan. Nah, kemudian yang ketiga ihram dari mikot. Berarti nanti kita akan menuju ke tempat yang tadi kita bilang Bir Ali. Nama aslinya adalah Zulhulaifah. Nanti caranya bagaimana? Caranya adalah kita nyampe lokasi, nanti kita persilakan turun, diberikan waktu. Kalau memang waktunya waktu duha, berarti kita bisa sholat duha. Tapi kalau memang waktunya waktu zuhur, asar, kita bisa sholat dulu, sholat zuhur dulu, sholat asar dulu. Nanti kita prediksi perkiraan itu waktunya mungkin asar ya, atau maghrib. Nanti bisa dikondisikan. Yang jelas kalau waktu sholat, kita sholat dulu. Dan tidak ada sholat sunnah ihram. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ketika ihram, sholat dulu. Sholatnya sholat apa? Waktu itu kalau tidak salah bertepatan dengan waktu sholat zuhur asar. Ya, Nabi sholat dulu, habis beres baru ambil ihram. Tapi kalau kita bertepatan dengan waktu sholat apa? Nggak apa-apa, ambil wudhu, sholat dulu. Habis sholat, namanya bukan sholat sunnah ihram. Cuman sebagian orang pahamnya dan dikiranya itu sholat sunnah ihram, padahal bukan. Nah nanti kalau udah beres kan naik bis lagi tuh. Ketika naik bis mungkin nanti di absen, udah hadir semuanya. Maka disitulah kita ambil mikot bahasanya. Kita mengucapkan labbaika umroh. Kita mengucapkan labbaika umroh. Atau yang familiar di kita, labbaikallahumma umroh. Itu kalau buat diri sendiri. Tapi kalau mungkin ada yang mau badal umroh, maka ucapkan
labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan, sebut namanya. Hanya ditambah kata-kata an saja. Atau labbaika umroh an siapa, begitu. Kalau mau badal umroh. Tapi kalau umroh buat dirinya, cukup katakan labbaik Allahumma umroh. Silakan coba labbaik Allahumma umroh. Ada, bisa dibaca bukunya ya? Ya. Nah, silakan. Nah, nanti kalau diem aja agak kurang lemes gitu, lemesin lidahnya, bisa insya Allah. Terus termasuk sunnah ini agak ribet nih. Dilihat coba tuh doanya di halaman 9. Termasuk sunnah baca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya. Coba ikuti saya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Itu dibaca satu kali dan gak usah ragu. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kalau qadarullah terjadi apa-apa, kita nggak kena dam. Mungkin sebagian pernah belajar sirah nabawiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW waktu itu pengen naik haji. Sampai di Mekah, dikira orang-orang Mekah pengen perang. Udah dijelasin, bukan pengen perang, tapi pengen ibadah. Tapi namanya orang kafir nggak senang sama Islam, ada aja alasannya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa masuk Mekah. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi Nabi perintahkan suruh pada nyembelih hadyu. Karena nggak berhasil. Dan di awal nggak baca ini, Allahumma mahilli haitsu habastani, begitu. Kalau baca ini bebas, nggak kena dam. Nah, berhubung nggak baca ini kena motong hadyu. Cuman waktu itu para sahabat ya kesel ya, nggak mau masuk Mekah nggak bisa gitu. Mau ibadah nggak jadi gitu kan, kecewa. Akhirnya pada nggak mau dengerin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya curhat sama istrinya. Kata istrinya, ya udah gini aja, besok keluar langsung aja motong sama cukur rambut, nggak usah bilang sama yang lain. Sahabat ngelihat Rasulullah keluar nggak ngomong, tahu-tahu motong kambing, cukur rambut, pada ngikut akhirnya beres urusan. Maka kita walaupun insya Allah nggak bakal ada apa-apa gitu ya, insya Allah lancar-lancar saja, tapi tetap termasuk sunnah baca doa ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, ini penjelasan tambahannya di halaman 10. Apabila ihram dari arah Madinah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila naik kereta cepat, kata ulama, langsung ambil ihram ketika kereta berangkat. Jadi ketika kereta berangkat langsung bilang labbaik Allahumma umroh kalau naik kereta cepat. Informasinya kalau naik kereta cepat kena cas tambahan 1 juta kalau nggak salah. Ini kalau nanti jamaah ngobrol-ngobrol ya, kenal-kenalan ngobrol-ngobrol, kemudian pengen ambil kesepakatan naik kereta cepat ya silahkan. Tapi kalau tidak ya naik bis. Karena kalau naik kereta cepat atau tidak, bisnya tetap jalan. Jadi bis itu akan bawa koper-koper dari Madinah ke Mekah. Ada orang nggak ada orang, tetap transportnya segitu-gitu juga gitu kan. Cuman kalau orang pengen naik kereta cepat, mungkin pikir kita koper bawa gitu, nggak boleh, dilarang, ada aturan. Jadi yang boleh naik kereta itu hanya tas-tas biasa sedang aja gitu. Jadi ada aturan, nggak boleh koper. Ibaratnya kita kan ada aturan tuh, nggak boleh motor naik kereta gitu kan. Pengen ke Bogor, orang dari Kalibata atau dari Cawang bawa motor pengen masukin kan nggak boleh, ada aturan gitu kan. Itu sama di sana. Cuman kalau pengalaman saya kayaknya lebih enak naik bis. Kalau naik kereta cepat itu nanti ke stasiun, turun, kemudian jalan, naik, nanti sana turun, jalannya seperti itulah. Kayak naik angkot jadinya, naik turun gitu kan. Cuman namanya orang pengen nyoba ya, tapi bebas-bebas aja. Itu aja plus minusnya. Ini kalau naik kereta cepat ambil mikotnya pas kereta bergerak langsung. Kemudian yang kedua, apabila dari Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali, maka ambil ihram ketika bis berangkat. Yang tadi kita jelaskan. Ambil ihram dari mikot namanya, mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Kemudian setelahnya apa lagi? Setelahnya membaca talbiyah. Selama dalam perjalanan kita baca ini aja nih bolak-balik. Ya, kita baca coba sama-sama ini. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Dan nggak mesti dilaguin ya, kayak di film-film ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nggak mesti dilaguin, nggak mesti. Ini yang laki-laki jangan malu-malu baca ini, yang perempuan pelan-pelan. Ya, yang laki-laki normal aja bacanya, yang kencang nggak apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang terus. Kalau capek istirahat. Mungkin capek di bis tidur, silakan saja. Cuman nanti baca lagi silakan. Tanpa berjamaah, ada yang komando, tanpa itu. Jadi udah otomatis kita paham dan kita amalkan. Karena kalau di komando nanti perlu dalil lagi. Karena dulu Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngomando. Jadi Nabi hanya bilang apa? Nih liatin nih gimana saya umroh. Nih liatin nih gimana saya haji. Kemudian Nabi bilang apa? Khudhu manasikakum. Ayo nyontoh. Ini cara ibadahnya. Bukan dikumpulin, ayo bareng, bukan. Sehingga kita bimbingannya adalah di kelas seperti ini begitu. Sehingga ketika di lapangan nanti jangan ngerasa nggak dibimbing, nggak. Karena kemarin saya pernah ketika keberangkatan Januari 2019 itu ada dua kubu waktu itu. Yang satu kubu Hotel Bintang 3, yang satu kubu Hotel Bintang 5. Nah, waktu itu ada miss-nya itu apa? Kubu Hotel Bintang 5 ngerasa nggak dibimbing gitu kan. Padahal udah saya bilangin, bukan kita nggak bimbing, kita udah ngunjukin begini loh gitu. Karena memang bimbingan yang dimaksud adalah kita pastikan ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan sebagaimana disyariatkan. Jadi bukan bimbingan ayo sama-sama, bukan begitu, bukan. Kemudian nanti lihat poin nomor 5, harus diingat larangan ihram. Tetap dihindari sampai tahallul. Jadi selama perjalanan larangan ihram yang tadi itu harus dihindari. Kemudian nanti kita tiba di Hotel Mekah, kemudian persiapan untuk umroh. Jadi tiba di Hotel Mekah, nanti kita bagi kunci kamar, masuk kamar. Persiapan untuk umroh, silakan masing-masing rebahan dulu, mau nyiram badan silakan, bukan pakai sabun ya, nyiram badan mandi gitu. Silakan. Nanti kita ambil kesepakatan, misalnya setelah 1 jam semua kumpul di lobi. Nanti bisa monitor HT-nya, dikencengin jangan dimatiin ya. Kemudian bisa monitor grup WA. Ya nanti untuk mengaktifkan paket data, kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang pengalaman. Atau nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya juga bisa. Nanti kita aktifkannya di bandara saja sambil nunggu penerbangan pesawat. Insya Allah, yang penting insya Allah semua kan pada punya M-Banking gitu kan, gampang ngisi pulsa gitu, nanti bisa dikondisikan, atau bisa nelpon keluarga di rumah minta tolong diisikan, gampang, nanti kita ngobrol-ngobrol bebas sama yang pengalaman. Nah nanti kalau kita sudah 1 jam, kita ambil kesepakatan kumpul di lobi, baru kita lihat poin ke-7, berangkat ke Masjidil Haram untuk umroh. Ya sebaiknya dalam keadaan wudhu, sebab nanti akan sholat sunnah ba'da tawaf. Atau bisa jadi bertepatan dengan waktu sholat berjamaah. Sehingga ketika waktu sholat berjamaah, kita langsung ambil barisan soft. Yang perempuan langsung ke deretan perempuan, yang laki tetap kemudian tinggal ditandain, jangan jauh-jauh. Biar gampang nanti ketemuan lagi. Nah nanti insya Allah dari hotel ke Masjidil Haram ini kita dekat. Tinggal lurus doang. Nah tinggal nanti ini aja, ketika keluar hotel, depan hotelnya difoto 1 kali. Kemudian jalan ke depan lagi, mungkin ngelihat nanti kita lewat ada terminal shuttle bus. Yang hotel-hotelnya jauh, itu di situ mereka warawirinya shuttle bus. Mungkin difoto terminal, foto. Kemudian jalan lagi, nanti kita ngelihat apa lagi nih? Ngelihat ada orang jual es krim, namanya apa, difoto. Jadi kita bikin patokan-patokan biar nanti nggak nyasar. Biar hafal jalannya. Kemudian jalan depan lagi dikit, nanti kita akan ngelihat ada WC 1. Kemudian foto.
Kemudian jalan lagi dikit, udah habis patokan-patokannya, tinggal lanjut. Nah, kita dekat insya Allah, karena dari hotel ke apa namanya ke Masjidil Haram itu tinggal lurus saja, nggak belok kanan, belok kiri, belok-belok, nggak, tinggal lurus doang. Lurus sampai di pelataran. Nanti nyampe di pelataran baru ada belok-beloknya. Kita mau ke sebelah sana, ke sebelah sini, seperti itu. Jadi hotelnya insya Allah dekat. Jadi ambil wudhu di hotel. Jadi kita ketika berangkat ambil wudhu. Kemudian apa namanya? Misalnya ada perempuan yang haid, maka ketika ambil mikot di Bi'ir Ali di Madinah tadi itu, tetap ambil mikot, tetap mengucap labbaik Allahumma umroh, tetap. Tinggal nanti ketika nyampe di Mekah nggak usah umroh dulu, nunggu haidnya beres dulu. Tapi udah keburu mau pulang, belum beres haidnya, gimana? Ya sudah, lakukan ibadah umroh. Caranya tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah 7 kali. Nggak pakai sholat sunnah ba'da tawaf, nggak pakai. Kemudian setelahnya tahallul dan sudah dikatakan menunaikan ibadah umroh. Ini mentok-mentoknya demikian. Walaupun ada solusi yang lain, misalnya konsultasi sama dokter, minum pil penahan haid misalnya. Nanti bisa dikondisikan bersama dengan keluarga. Jadi berangkat tuh ke Masjidil Haram. Kemudian dikatakan, menurut pendapat yang paling kuat, tawaf dan sa'i tidak harus punya wudhu. Menurut pendapat yang paling kuat. Karena mungkin sebagian pernah dengar ya, kalau tawaf itu harus wudhu, karena tawaf itu sama kayak sholat. Bedanya kalau tawaf boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh ngomong. Ini salah satu pendapat para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, tidak harus wudhu kalau tawaf dan sa'i. Cuman kalau sholat sunnah ba'da tawaf harus wudhu. Cuman yang lebih aman, yang lebih selamat, yang lebih afdol, kata ulama, kita punya wudhu lebih afdol, lebih utama. Makanya pengalaman saya pribadi nih, misalkannya apa namanya umrohnya ba'da isya atau umrohnya ba'da subuh, yang terpenting saya jaga wudhu sampai sholat sunnah ba'da tawaf. Jadi tawaf dulu 7 kali, setelah tawaf 7 kali kita sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ketika sa'i Safa Marwah, ya batal wudhunya saya abaikan saja, saya lanjut sampai beres. Karena menurut pendapat yang paling kuat, nggak wudhu nggak apa-apa. Sa'i itu nggak wudhu nggak apa-apa. Kemudian tawaf juga sama. Karena memang nggak ada sholat lagi begitu. Cuman kalau yang ambil prinsip wudhu, silahkan. Nanti bisa dikondisikan, kita bisa wudhu pakai air zam-zam. Atau bisa wudhu di tempat wudhu terdekat. Atau nanti kalau ada yang mau ke kamar mandi, ada yang mau ke belakang, ini harusnya diantisipasi dari awal. Jadi ketika kita nyampe di Mekah, kurangi minum dulu sampai kita beres umroh. Biasa kalau kita banyak minum, atau yang ngopi, jangan ngopi dulu. Biasa merangsang ke kamar mandi gitu kan. Ngopi, ngeteh, itu sama. Ini jaga dulu, air putih aja dulu. Itu pun jangan banyak-banyak. Sampai kita beres umrohnya, baru kita normal lagi seperti itu. Dan informasinya di sana sekarang lagi dingin. Ya, Bapak Ibu jangan lupa bawa kaos kaki, bawa sarung tangan, bawa baju dingin. Kemudian dingin-dingin panas, mataharinya kencang tapi rasanya dingin. Bawa kacamata hitam biar nggak silo. Kacamata hitam bukan kacamata gaya, emang butuh di sana itu seperti itu. Nah, jadi ketika ke Masjidil Haram ketika ke Masjidil Haram, misalkannya ketika sa'i nggak perlu wudhu kalau wudhu ya batal menurut pendapat yang kuat. Cuman afdolnya ambil wudhu. Ambil wudhunya di mana? Di hotel. Jadi nanti di lobi coba kita pastikan sama-sama udah pada wudhu belum seperti itu. Ya di lobi kita pastikan sama-sama. Nah kalau ada yang batal, kita kondisikan di lapangan gampang insya Allah. Kemudian yang berikutnya poin ke-8 normal ya, masuk masjid baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lihat di situ ada gambar Ka'bah. Ka'bah itu kan di tengah-tengah. Kemudian lihat yang di sebelah kanan. Di halaman 12 ini. Lihat yang sebelah kanan ya.
Ada kubah tuh, panjang tuh. Ada kubah yang ini ya. Ada kubah di kanan tuh. Ini kubah yang pertama, ini Bukit Sofa. Kemudian kubah yang sebelah sono itu Bukit Marwah. Nah, nanti kita akan serong ke kanan tuh jalannya tuh. Ya, sesuai dengan gambar ini. Kemudian keluar masjid normal, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian yang ke-10 lihat, melihat Ka'bah. Ada sebagian berdasarkan hadis riwayat Baihaqi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi kalau tidak baca juga nggak apa-apa. Cuman ada sebagian yang mengamalkan ini, ketahuilah dalilnya dari keterangan ini. Kemudian yang ke-11, masuk Masjidil Haram tanpa sholat tahiyatul masjid. Jadi kita langsung, jadi nanti nyampe pelataran, kita langsung mengarah ke arah Ka'bah tanpa sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-12, pakai pakaian ihram, posisinya ittiba, hanya ketika tawaf saja. Lihat, seperti di gambar tuh. Jadi posisi itba ini lengan kanannya kelihatan. Hanya ketika tawaf saja, ya, hanya ketika tawaf saja. Makanya nanti ketika pakai pakaian ihram di Madinah, ketika keluar hotel kan tadi saya bilang pakai itu. Ketika masuk di dalam bis, ya, itu apa namanya? Tutup aja, tutup. Jadi jangan dibuka. Dibuka yang sebelah kanan seperti di gambar, itu hanya ketika tawaf saja. Ya, kadang-kadang orang buka nggak tahu apa karena dia nggak paham atau taunya gitu atau gimana nggak tahu. Pokoknya aturannya adalah hanya ketika tawaf saja. Dan nanti di bis, ya, di bis itu dingin. Jadi di sana sekarang lagi dingin. Kemarin itu ada yang ngerekam di medsos itu 12 derajat dinginnya. Kemudian kemarin saya baru Jumatan ketemu orang pulang umroh udah 10 derajat dinginnya. Nah, nanti ketika ambil mikot itu nggak boleh pakai kaos kaki yang laki-laki. Kalau yang perempuan larangannya cuma 2 ya, muka harus kelihatan sama telapak tangan, nggak boleh sarung tangan. Kalau yang laki-laki hanya di badan aja. Tinggal nanti kain ihram ini hangat, ya hangat. Jadi insya Allah tetap cukup insya Allah. Jadi jangan khawatir. Kemudian mungkin kalau keseharian bawalah jaket, ya, bawa jaket, bawa kaos kaki buat tidur seperti itu. Karena di sana itu pertama di luar cuaca dingin. Kedua dalam bis dingin. Ketiga dalam hotel juga dingin. Jadi dingin, cuman memang airnya air hangat. Nanti untuk mandi airnya air hangat. Insya Allah mudah-mudahan nggak masalah di hotelnya begitu. Nah, jadi ketika ngelihat Ka'bah masing-masing saling mengingatkan, tangan kanan ini dibuka. Nanti kita kasih triknya biar mudah bagaimana. Yang laki-laki, kalau yang perempuan pakai pakaian ihramnya yang ada di badan, pakai pakaian wanita muslimah bahasa kita seperti itu. Nah, nanti ketika nyampe di Ka'bah, jangan lupa buka yang kanan, kemudian tawaf 7 kali, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi kalau misalkannya kita munculnya dari sini, Hajar Aswadnya sebelah sini, kita jalan dulu, ikutin arus, nanti sampai Hajar Aswad, baru di situ mulai hitungannya. Diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, di sini bisa dilihat, perhatikan lampu hijau. Maksudnya lampu hijau di sini seperti gambar di halaman 15. Ya. Ada lampu hijau, ibaratnya lampu hijau itu adalah sound system ini nih. Jadi lampu hijau di situ di dinding masjid itu, dia kalau kita lihat kanan lampu hijau, kalau kita lihat kiri lurusannya Hajar Aswad. Jadi untuk ngepasin karena rame ya. Sekarang bisa dilihat di left-nya itu. Untuk ngepasin posisi bisa tengok kanan lampu hijau atau tengok kiri kira-kira Hajar Aswad. Baru nanti kalau sudah oke, melambaikan tangan kanan. Ya, di halaman 15 baca Bismillah Allahu Akbar. Lambai saja. Sebagian ada yang seperti ini, lambai sama dia dicium. Seperti itu. Ini tidak disyariatkan. Yang mensyariatkan siapa? Nggak tahu. Kayaknya inisiatif sendiri mereka.
Cuman udah keasikan begitu. Kalau kita kan mubazir lah, kan lumayan tenaganya ya begini, lumayan tenaganya, irit lah buat yang lain gitu kan. Toh juga tidak disyaratkan, jadi nggak ada harga pahalanya gitu. Jadi cukup lambai, karena untuk Hajar Aswad itu syariatnya yang pertama dicium. Cuman susah sekarang Hajar Aswad. Cuman yang mau nyoba silahkan, kata kuncinya jam-jam makan. Biasanya lebih sepi dari biasanya. Jam-jam makan, biasa pada ke dapur semuanya, pada ke restoran semuanya. Nah, itu agak-agak kurangan gitu. Silahkan yang mau mencoba. Saya pribadi udah beberapa kali, saya belum pernah nyoba Hajar Aswad. Dan ada waktu itu ada 2 jamaah saya cerita. Yang pertama jamaah keberangkatan Januari 2019, ibu-ibu. Dia cerita sama saya sambil nangis-nangis, dia cerita badannya sampai kehimpit-himpit. Fadilahnya apa? Nyium Hajar Aswad? Nggak ada. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad seperti menunaikan ibadah haji 7 kali. Nggak ada. Cuman kalau kita bicara syariatnya, Hajar Aswad itu pertama dicium, ya. Atau yang kedua, Hajar Aswad itu diusap kemudian dicium, ya. Atau yang ketiga, Hajar Aswad itu kalau dulu Nabi pakai tongkat, digini. Atau yang keempat, lambai. Nah, kemudian tadi jamaah saya satu lagi yang keberangkatan Januari 2022. Jadi bapak-bapak sama anaknya laki 2 orang. Dia bilang apa? Alhamdulillah bisa nyium Hajar Aswad. Tapi berapa ya? 1.500 real apa? Jadi satu orang diminta 500 real. 500 real itu kalau misalkannya satu realnya 5.000, 5 kali 5, 500 real. Berapa? Hah? 2,5 juta itu. Mendingan buat oleh-oleh. Ya kan? Biasanya ada ini, ada apa namanya? Apa kalau mobil 3-in-1 ada yang nawarin apa namanya? Joki, ada jokinya biasanya. Dan mereka orang pengalaman, bisa kecium tuh Hajar Aswad, cuman buat apa? Jadi nggak ada fadilahnya. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad dijamin hajinya mabrur. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga, nggak ada itu. Cuman memang kita tidak menafikan syariatnya Hajar Aswad itu memang dicium gitu. Cuman ini kita hanya ingin meluruskan mindset sebagian orang saja yang terlalu gimana gitu. Gitu. Jadi bismillah Allahu Akbar. Dan disunahkan 3 putaran tawaf pertama romal bagi laki-laki, artinya berjalan cepat di poin 15, halaman 15. 3 putaran pertama, karena tawaf itu 7 kali. 3 putaran pertama disunahkan cepat. Cuman karena kita rombongan atau karena sama keluarga, suami istri, maka dikondisikan. Mungkin ini kita nggak bisa amalkan mungkin gitu. Tapi ada yang mau nyoba dikit, agak cepatan dikit, silakan. Cuman kalau kita lihat ada sebagian jamaah yang tawaf, dia cepet gitu kan, maka ketahuilah perkiraan mereka lagi putaran 1-3 begitu. Jadi bukan, alirannya beda, itu dari negara mana kok cepat? Bukan. Memang sunnah 3 putaran pertama. Kemudian lanjut di halaman 16, poin 16. Selama tawaf tidak ada doa khusus. Mungkin sebagian pernah lihat ya, ada doa putaran pertama, putaran kedua, ketiga. Ini sepertinya kalau kita mau lihat sejarahnya, yang ngajarin ini guru-guru kita. Guru-guru kita ngajarin, maksudnya biar orang itu ketika tawaf itu jangan bengong, ada bacaannya gitu. Cuman belakangan diyakini, dikiranya diajarin sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin itu. Gitu. Jadi intinya tidak ada doa khusus ketika tawaf. Doa putaran pertama, kedua, ketiga ada. Kita nih doa sholat kan semuanya pada hafal tahiyat apa. Itu untuk doa putaran pertama, kedua, ketiga sampai mungkin ya mutawifnya, orang yang pengalaman udah 20 tahun jadi mutawif 10 tahun. Saya nggak yakin hafal tuh beliau tuh gitu. Makanya menunjukkan ya wallahualam ini tidak disyaratkan, yang ngajarin saya paham seperti itu. Jadi tidak ada doa khusus. Kemudian yang ke-17 di antara rukun yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rukun yamani dan Hajar Aswad. Lihat meja ini. Ya, lihat meja ini. Tadi kita kasih contoh Hajar Aswad adalah ini. Kita akan mulai dari sini. Kemudian kita akan keliling ke sana, ada tiang satu lagi, kemudian keliling ke sana, tiang satu lagi,
Keliling sini ada tiang satu lagi. Tiang terakhir namanya Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ketemu ke sini lagi Hajar Aswad lagi. Itulah yang dibaca doa di halaman 16 poin nomor 17. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada gambarnya tuh, tulisannya Rukun Yamani. Ada Hajar Aswad. Ya, sesuai gambar di halaman tersebut. Jadi ketika tawaf gampang, doanya udah di luar kepala. Yang pertama Hajar Aswad, lambai, bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang terus 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali. Ya, kasar-kasarnya kalau ada yang tawaf orang mingkem diem aja gitu, dia cuma Hajar Aswad gini atau mungkin dia juga nggak begini, muter 7 kali, itu udah sah, udah sah. Cuman kan ketika kita ngamalin doa yang diajarkan lebih afdol daripada begitu doang begitu kan. Nah, kemudian poin 18, setelah tawaf menuju makam Ibrahim, membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Udah hafal semua insyaallah ya. Ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi nanti ini kita akan jalannya serong kanan. Bahasa saya bilangnya serong kanan. Ini Hajar Aswad. Kemudian ketika kita putaran terakhir, putaran ke-7, kita tetap ikutin keliling itu sambil serong kanan kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian lanjut di halaman 18, lihat poin 20, termasuk sunnah. Kembali ke Hajar Aswad apabila mampu, setelahnya baru minum air zam-zam. Jadi nanti kita tadi terlewat di halaman 17 poin 19, lalu sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi kayak qobliyah ba'diyah gitu, Fatihah baca kuliah, Fatihah lagi baca kulhu. Itu ada gambar di situ. Itu gambarnya itu pas titik orang lagi pada sholat. Kemudian kalau kita lihat warna hijau itu ada kata petunjuk, itu menuju ke masa. Ya, menuju ke masa. Jadi mas'a maksudnya tempat sa'i, Safa Marwah. Yang menuju ke tempat sa'i. Tapi di buku kelihatan jelas nggak? Oh jelas ya, berwarna itu. Jadi titiknya kira-kira di situ. Kita sholat 2 rakaat, baru kembali lagi ke Hajar Aswad kalau memungkinkan. Tapi pengalaman sih tidak memungkinkan karena rame, sehingga kita lanjut sa'i Safa Marwah. Nah, kemudian baru kita minum zam-zam. Minum zam-zam tuh lihat ada galon ya, di halaman 18 ada gambar galon. Maka minum zam-zam itu. Itu lihat kelihatan nggak ada warna biru, ada warna hitam. Ya. Yang warna biru tulisannya not cool, tidak dingin. Biasanya dari jejeran jejeran galon ini yang tidak dingin hanya ada 1 atau 2 saja, yang lainnya dingin. Nah, besok musim dingin. Kalau bisa dihindari minum air zam-zam yang dingin. Cari yang adem aja. Tapi kalau memang doyan dingin ya silahkan. Nah, ketika minum air zam-zam baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Cuman kalau dari Nabi SAW bilangnya apa? Bilangnya ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung yang minum. Mau doanya apa bebas. Tapi kalau mau baca ini nggak apa-apa. Karena memang ada riwayatnya. Nah, sampai di sini kita ingat-ingat lagi. Nyampe Ka'bah, buka lengan yang kanan. Kemudian kita tawaf 7 kali, doanya hanya ada 2. Yang pertama lambai bismillah Allahu Akbar. Yang kedua dari Rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya nyampe Hajar Aswad lagi. Yang di Hajar Aswad cuma sekali bismillah Allahu Akbar. Sampai 7 kali berawal dan berakhir di Hajar Aswad. Kemudian udah beres, tutup lengannya. Baru kita menuju ke makam Ibrahim sambil baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, salat sunnah 2 rakaat. Kalau perempuan haid nggak pakai salat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau mau minum pil penahan haid, konsultasi sama dokter, kan seperti itu.
Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat baru minum air zam-zam. Minumnya di mana? Minumnya di galon seperti di gambar. Kalau dulu minumnya di sumur zam-zam asli. Kira-kira di bawah tumpukan ini. Sekarang udah jadi keramik. Cuman masalahnya apa? Masalahnya ditutup sama pemerintah Arab Saudi gara-garanya warga. Jadi warga itu sumur zam-zam dikiranya sumur keramat, sumur berkah. Pada buka kain ihram, nyuci, pada apa mandi gimana gitu. Nah ini kan kesyirikan, namanya menyekutukan Allah gitu. Allah nggak bilang di situ ada keberkahan. Makanya ditutup jadi keramik. Akhirnya sekarang jadi galon-galon gini. Di sinilah kita minum. Dan ketika ke masjid, jangan lupa bawa goodie bag. Goodie bag ini fungsinya apa? Goodie bag fungsinya buat tempat sandal sama buat botol minum. Jangan lupa bawa botol minum. Nanti kita ada zam-zam, kita isi botol minum. Botol minumnya boleh botol minum seperti ini, kita habis minum, kemudian kita bawa taruh. Atau mungkin botol minum yang agak mahalan dikit ya bebas. Nanti disiapkan. Nah, setelahnya baru kita lihat di halaman 19. Lihat di situ ada gambar, saya ngambil dari TV ya. Ada di kanan tuh kosong tuh di kanan, di kiri kan rame itu dekat Ka'bah, di kanan kosong ada jajaran galon tuh. Kita kira-kira nanti arahnya ke situ untuk menuju ke Safa Marwah, kira-kira arahnya ke situ. Makanya dikatakan di poin nomor 22 selanjutnya ke Bukit Safa untuk sa'i. Sambil jalan sambil baca apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu membaca abda'u bima bada Allahu bih. Kapan ini dibaca? Ketika nanjak. Nanti kita agak nanjak. Nanjaknya bukan nanjak tajam ya, cuman jalan di keramik. Keramiknya begini aja begitu. Itu kita baca tadi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Caranya nanti bisa di pegang nih bukunya sambil jalan, pegang bawa buku sambil dilihat bisa. Atau nanti saya bisa ingatkan juga pakai HT nanti insya Allah. Kemudian yang ke-23, lihat di Bukit Safa, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita menghadap Ka'bah, yang kedua kita membaca doa ini. Ya, baca doa ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lihat keterangan di halaman berikutnya. Dibaca 3 kali, diselingi doa bebas. Demikian juga di Marwah. Lihat gambar, ada kelihatan Ka'bah nggak tuh? Ada ya kelihatan Ka'bah. Nah nanti di Bukit Safa kita bisa ngelihat Ka'bah. Jadi kita menghadap lurusnya ke Ka'bah. Kalau di Bukit Marwah, kira-kira ikut orang-orang nggak kelihatan kalau di Bukit Marwah. Tapi kalau di Bukit Safa kelihatan. Nah kita menghadap, kita baca doa yang tadi, baca 3 kali, diselingi doa bebas. Berarti bagaimana maksudnya? Pertama baca doa tadi, kedua doa bebas. Ketiga baca doa tadi, keempat doa bebas. Kelima baca doa tadi. Jadi baca doa tadi 3 kali, diselingi dengan doa bebas. Angkat tangan atau tidak angkat tangan? Bebas. Hanya saja angkat tangan sebab dikabulkannya doa. Jadi masing-masing mengkondisikan, nanti lanjut lagi ke Marwah. Lihat poin nomor 25. Setelah selesai dari Safa, selanjutnya menuju Marwah. Nomor 26. Selama sa'i, perbanyak doa kepada Allah. Sama seperti tawaf. Tidak ada doa khusus. Jadi silakan ya yang mau misalkannya ada keperluan nih, nelpon, angkat telepon atau video, ya silahkan. Cuman kan istilahnya nih momen-momen ibadah gitu. Jadi bermunajat kepada Allah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kita berdoa lah, kita doa lagi. Itu tanda lampu hijau seperti digambar. Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Jadi bagi laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Nanti kalau kita lihat ada rombongan yang lain lari-lari, maka ketahuilah itu sunnah, bukan aliran tertentu, bukan. Hanya saja kita rombongan, maka silahkan. Mungkin kita bisa janjian atau kita bisa ikuti rombongan saja, nggak masalah. Kalau mau baca doa ini silahkan, nggak baca juga tidak masalah.
Yang penting ini ada riwayatnya kalau mau diamalkan. Kemudian lihat di halaman 23, di situ ada gambar seperti tembok, ada tulisannya Zam-Zam. Jadi masing-masing nanti yang bawa botol bisa diisi di situ. Bukan buat bawa pulang ke Indonesia, bukan. Artinya namanya kita sa'i ya, namanya kita sa'i, ya kita butuh minum. Kita bisa ambil minum. Atau mungkin ketika kita di mana kita butuh minum. Makanya saran saya bawa body bag. Buat apa? Buat sendal, buat botol minum. Atau mungkin ya kalau handphone taruh itu buat handphone. Terus HT nanti yang dibagikan anggap seperti handphone. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Naruh HT anggap seperti handphone saja. Nanti kalau misalkannya ada masalah di bandara, ada pemeriksaan, kemudian bingung ngejelasinnya, nanti panggil saya. Nanti biar saya ngejelasin sama pihak keamanan. Karena memang ada di tempat-tempat tertentu yang mereka nggak paham. Karena memang demi keamanan, sama mereka wajarlah dicurigai. Tapi setelah mereka tahu, oh ternyata buat gituan doang. Dibolehkan juga akhirnya. Tapi untuk pertama aja. Dan nggak usah, nggak usah panik. Ketika ada pemeriksaan dari pihak keamanan setempat, nggak usah panik. Panggil saya aja. Kita tinggal jelasin, setelah mereka tahu, ya mungkin bahasa kita mereka ketawa, oh cuma buat gitu doang gitu. Jadi bukan buat macam-macam, tidak. Ini hanya memudahkan untuk komunikasi. Jadi HT anggap seperti handphone. Jangan taruh di bagasi, jangan. Anggap seperti handphone. Kemudian lihat 29, jika telah sampai di Marwah, lakukan seperti di Bukit Sofa, yaitu membaca doa 3 kali dan diselingi doa bebas. Sama seperti tadi. Kemudian ke-30, setelah itu teruskan sampai selesai 7 kali putaran dan akan berakhir di Marwah. Lihat, teruskan sampai 7 kali putaran dan akan berakhir di Marwah. Nah, kita lihat di sini, kita pengen hitung nih. Marwah kita anggap Marwah ini ya, botol ini Marwah nih ya. Lihat, botol ini Marwah. Kita sa'inya dari Bukit Sofa, dari bunga, betul ya? 7 kali bukan seperti ini, dari sofa ke Marwah, kemudian ke sofa lagi 1 kali, bukan. Jadi 7 kali adalah dari sofa ke Marwah, ini udah 1 kali. Dari Marwah ke sofa udah 2 kali. 7 kali akan berakhir di Marwah. Kita udah sepakat Marwahnya botol. Coba nih, saya hitung cepat. Dari sini ya 1 ya. 1 kan? Saya sekarang cepat nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulangi. Dari Bukit Sofa ke sini nih. 1 kali kan? Sudah, sekarang kita cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan berakhir di Marwah. Selesai. Nanti ketika sampai di Marwah, lakukan seperti di Bukit Sofa. Kemudian sa'i selesai. Nah, kondisi di Marwah seperti gambar di halaman 24. Itu lihat orang duduk-duduk di atas batu. Batu-batu itu kalau bahasa saya bilangnya pakai lem Aibon batu-batu itu tuh. Jadi bisa berdiri di atasnya nggak sakit gitu. Itu batu asli Marwah, sengaja ditongolin sama kerajaan Arab Saudi biar tahu. Kalau di sofa ada, cuman di balik pagar, biar tahu aja begitu. Tidak ada fadilah macam-macam, sama seperti Ka'bah. Jadi ada sebagian orang dia ngalap berkah, ada anaknya dipeper-peperin ke Ka'bah gitu kan, katanya berkah. Tidak ada keberkahan, karena Nabi Muhammad SAW waktu hidup, para sahabat, nggak ada yang pahamnya seperti itu. Baru orang zaman sekarang aja pahamnya aneh-aneh gitu ya. Sama seperti di Marwah, tidak ada keberkahan khusus, tidak ada. Kalau ada yang bilang ada, butuh dalil. Dalilnya itu kalau nggak kata Allah, kata Nabi Muhammad, bukan kata kiainya, kata gurunya. Kalau kata kiainya, kata gurunya berbeda-beda. Jadi di sini kita lihat nanti ada orang sholat 2 rakaat. Kita tidak ada disunahkan sholat. Kemudian catatan juga, di sini nanti ada yang nawar-nawarin gunting buat tahallul, jangan mau. Nah, bilang saja gini aja, kalau mau ngomong Arab ya la gitu aja, atau pakai bahasa Inggris no sama.
Ya kan nanti sekali keres sekali gunting diminta 100 real. Ya, padahal di apa namanya di barbershop, ya, di barbershop itu cuman 10 real. Ya, 10 real. Nanti makanya nih yang laki-laki ntar kita absen ada berapa orang. Mungkin nanti uang realnya mungkin masih ada 500 real, 100 real. Mungkin yang bayar nanti saya aja, ntar pada nyetor ke saya 10 real buat saya bayar ke situ. Nanti ketika sudah tertukar apa namanya receh-recehnya seperti itu. Jadi nanti ikut saya semuanya, kita ke barbershop. Tapi kalau nanti mencar kayak kemarin jamaah saya mencar. Setelah mencar dimintain 30 real. Kemudian sebelah lagi mintanya 50 real. Udah mencar baru ngadu sama saya gitu. Karena diituin kan. Karena mereka udah bilang 10 real apa mereka udah tahu saya bilang 10 real doang gitu kan. Akhirnya saya bilangin ini jamaah saya, akhirnya 10 real juga akhirnya seperti itu. Cuman ya begitu ya. Walaupun di tanah haram kadang mereka nakal juga. Jadi apa namanya di mana-mana ada orang baik, ada orang tidak baik. Ya kita tetap hati-hati. Jadi nomor 31, sa'i selesai keluar melalui pintu Marwah sambil menunggu jamaah yang lain atau mengikuti arahan dari pembimbing dan mutawif atau tour leader. Nah, lihat pintunya di halaman 25. Itu ada pintu berapa itu? Kelihatan nggak angkanya? Pintu 25 ya. Nah, jadi keluar kira-kira 5 meter lah belok kanan. Nanti kita kumpul di situ. Keluar 5 meter belok kanan. Kira-kira ya, kalau nggak 5 meter 7 meter belok kanan. Nah, nanti yang mau ke kamar mandi, patokannya ini saja. Takutnya saya masih ada aturan karena di antara Safa Marwah ada pintu keluar di kanan. Jangan keluar dari situ karena kalau udah keluar dari situ ada petugas, nggak boleh masuk dari situ lagi. Masuknya harus dari pintu utama tempat kita masuk tadi, muter jauh. Makanya kalau pengen keluar, pengen ke kamar mandi, ingat di pintu keluar Marwah. Ya, keluar 5 meter apa 7 meter ke kanan, nanti lihat ke kiri ke atas ada tangga naik itu kamar mandi, toilet. Nanti lanjut lagi sa'i tinggal lewat Marwah lagi. Ya, lanjut sa'i tinggal lewat Marwah lagi. Kemudian ada satu lagi, saya nggak tahu, mungkin sepertinya peraturannya masih jalan. Nanti sehari-hari di sana, sehari-hari di Mekah, yang laki-laki terutama ya, kalau perempuan nggak ada aturan, yang laki-laki yang pengen sholat depan Ka'bah, wajib pakai kain ihram. Tapi pakai kain ihramnya acting doang. Yang penting bisa sholat di situ. Tinggal pakai daleman, pakai celana pendek sampai dengkul nggak apa-apa. Tapi jangan pakai baju kaos. Nanti diperiksa sama bagian keamanan, loh ini ihram nih pulang-pulang, nggak boleh masuk gitu. Sama juga nggak boleh pakai peci. Jangan pakai peci, ketahuan. Itu namanya nggak ihram. Jadi mungkin itu untuk keamanan saja. Karena kemarin saya dapat laporan dari jamaah suami istri udah cakep-cakep tinggal turun tangga doang udah depan Ka'bah. Nggak boleh sama bagian keamanan di sana. Karena memang harus pakai pakaian ihram. Jadi diperuntukkan yang mau umroh saja. Kita bisa tawaf sunnah nanti bisa dikondisikan di lapangan. Nah baru terakhir tahallul. Tahallul ini kalau perempuan cukur mungkin 5 cm ya, cukur sendiri aja cukurnya. Jadi jangan tahallul di Bukit Marwah, jangan. Yang perempuan di hotel aja. Yang perempuan mah nggak usah cukur-cukuran, sendiri aja kan rambutnya panjang-panjang. Perempuan tuh kan tinggal potong 5 cm itu sudah dianggap tahallul. Setelahnya beres, yang halal, yang haram-haram, yang dilarang-dilarang jadi halal lagi. Kayak contoh nih kita sholat itu pengharamannya takbir. Kalau udah Allah Akbar udah halal berbicara dan seterusnya. Kemudian penghalalannya salam. Kalau udah salam udah halal lagi minum makan. Kalau ihram pengharamannya ambil ihram dari mikot. Udah nggak boleh pakai minyak wangi. Yang pakai cadar nggak boleh pakai cadar. Nggak boleh tutup muka, pakai sarung tangan. Laki-laki nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh sepatu. Tapi kalau sudah tahallul udah halal. Tahallul artinya penghalalan lah seperti itu. Nah, ini di hotel. Yang perempuan di kamar aja. Ya, tinggal cukur sendiri. Tadi bawa gunting masuk bagasi. Jangan masuk cabin. Kalau masuk cabin, tas gendong masuk sana, ntar kan diambil gitu ya ketika lewat ekstra itu. Seperti itu.
Kemudian yang laki-laki nggak usah bawa cukur rambut yang mesin otomatis apa portable, nggak usah. Nanti sama saya. Sekarang portable berapa harganya Pak? Yang paling bagus. Taruhlah 100.000. 10 real itu kan nggak nyampe 100.000 gitu kan. Belum kita bawanya apa cukur sendiri, ntar grepes-grepes juga lebih jago sana. Cukur, dan cukurnya ini gimana nih? Kalau laki-laki mau sedikit aja kres atau mau pendek atau mau botak halus? Jawabannya di poin nomor 32, halaman 25. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung terjemahkan ya, saya baca Arabnya, saya langsung terjemahkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang botak alus. Qalu, para sahabat bertanya, wal muqassirin, yang botak tumbuh bagaimana? Karena dalam syariat hanya ada dua pilihan, botak alus atau botak tumbuh. Botak tumbuh disisain 1 senti atau 2 senti. Mana tadi ada anak saya laki-laki, Hudzaifah, baru saya cukur rambutnya itu kira-kira botak tumbuh seperti itu, 2 senti. Tadi malam saya cukur tuh, 2 senti. Jadi hanya ada dua syariat. Nabi mengatakan Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang botak alus. Qalu, mereka berkata, wal muqassirin, yang botak tumbuh bagaimana ya Rasulullah? Ya qala Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang yang botak halus. Qalu wal muqassirin, yang botak tumbuh bagaimana ya Rasulullah? Qala wal muqassirin, ya udah rahmati juga ya Allah yang botak tumbuh. Kalau berdasarkan hadis ini, yang botak halus didoain 2 kali, yang botak tumbuh didoain 1 kali. Kemudian di halaman 26 ya, paling bawah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falam makanatir rabi'ah, yang keempat, qala wal muqassirin, baru Nabi bilang yang botak tumbuh. Artinya yang botak tumbuh yang botak halus lebih afdol daripada yang botak tumbuh. Insya Allah saya besok botak halus. Dan saya yakin bapak-bapak yang mendengar keterangan ini sudah bulat botak halus semuanya insya Allah. Dan jangan khawatir, botak halus seingat saya mungkin 2 menit beres ini. Mereka ahli sekali gitu. Itu tukang cukur di halaman 27 itu. Sambil ngomong-ngomong, tahu-tahu udah beres aja gitu. Nanti insya Allah kita kondisikan di lapangan. Kemudian keterangan tambahannya, perempuan yang haid, tadi sudah kita sampaikan ya, tinggal dibaca aja. Kemudian lanjut di halaman 30, ringkasan doa umroh. Lihat, nanti ketika umroh, nanti kita praktek ya di lapangan, buka halaman 30 aja itu. Niat dalam hati di mikot. Niat dalam hati di mikot. Kemudian membaca labbaika umroh. Jadi yang dibilang-bilang umroh sama haji niatnya dilafazkan, bukan, niat itu tetap dalam hati, cuma memang baca labbaika umroh atau labbaika Allahumma umroh. Kalau badal tinggal pakai an saja. Kemudian baca juga Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelahnya selama perjalanan baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kemudian doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian di Hajar Aswad, bismillah Allahu Akbar, rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian menuju makam Ibrahim, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian salat sunnah 2 rakaat. Setelah tawaf baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian doa minum Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifan min kulli da, atau doa bebas. Kemudian naik bukit Safa, inna Safa wal Marwata min syairillah abda'u bima bada Allahu bi. Kemudian di bukit Safa baca doa ini 3 kali di halaman 33 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abda, wa hazamal azaba wahda. Ini yang doa-doa di buku ini saya nggak kasih terjemahan. Jadi yang pengen terjemahannya searching di Google. Yang saya kasih terjemahan hanya dalil-dalil saja. Tapi kalau yang doa-doa langsung. Nah, ini dibaca 3 kali diselingi dengan doa bebas. Kemudian ketika sa'i Safa Marwah di antara lampu hijau
ada doa Rabbikfir warham innaka antal azul akram. Kalau tidak dibaca juga tidak masalah. Tinggal adab safar, ini nanti silahkan dibaca. Itu adab safar, ada dalil, ada terjemah. Adab safar yang pertama, tidak safar sendirian. Kemudian yang kedua, cari teman safar yang baik. Insya Allah teman safar kita semuanya soleh-soleh semua insya Allah. Soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, boleh jamak sholat. Namun lebih utama tidak dijamak. Jadi kalau memang bicara boleh, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mah enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, tidak dijamak, itu yang lebih utama. Ini pendapat Syekh bin Baz. Tapi ada hadis dari Nabi SAW, Allah suka dipakai keringanannya seperti Allah suka larangannya dijauhi. Berarti oke-oke aja kalau pengen tetap ambil prinsip jamak. Kemudian masalah qashar, kalau jamak itu menggabung ya antara zuhur dengan asar gitu. Kalau qashar ini diringkas, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang lainnya nggak bisa. Nah tentang qashar ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, kalau musafir wajib qashar. Cuman kalau ikut jamaah maka ikuti imam. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan musafir ini afdolnya qashar. Tapi kalau pengen sempurna silakan. Apa dalilnya? Dalilnya sama. Mereka dalilnya Rasulullah selama safar qashar terus. Cuman bedanya yang satu bilangnya ini menunjukkan hukumnya wajib. Yang satunya lagi bilangnya ini menunjukkan lebih afdol di qashar. Itu saja. Dalilnya sama, hanya beda dalam memahami dalil. Silahkan masing-masing bagaimana. Ini kalau sholatnya bersama rombongan atau sendirian. Tapi kalau sholatnya sama imam masjid setempat, maka ikuti imam. Kalau di sini bahasanya dianjurkan mengqashar sholat. Berarti ini pemahamannya afdol begitu ya. Kemudian yang kelima, wajib sholat di darat selama masih memungkinkan. Ini maksudnya adalah hukum asalnya kita kalau sholat nggak boleh di mobil, nggak boleh di kereta, nggak boleh di pesawat. Harus di darat, hukum asalnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kalau safar naik onta ya, kalau sholat 5 waktu selalu turun, nggak pernah sholat di atas onta, nggak pernah. Rasulullah sholat di atas onta cuman sholat sunnah doang. Jadi kalau bicara sholat wajib harus turun. Tapi masalahnya sekarang nggak bisa naik pesawat turun dulu, naik kereta turun dulu. Makanya tetap bicara boleh, insya Allah dibolehkan. Tapi hanya sebatas kalau memang tidak bisa saja. Tapi kalau kita naik mobil kan bisa ke rest area, maka jangan sholat di mobil untuk sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat sunnah silahkan. Kemudian yang keenam, baca doa keluar rumah. Ya bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Ini biasalah. Anak saya perempuan umur 3 tahun udah hafal doa keluar rumah. Sekarang nggak pakai disuruh. Naik motor, duduk di atas motor langsung bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dulu waktu umurnya 2 tahun, kakaknya bacanya pada pase-pase. Anak saya cuma gitu doang. Waktu umur 2 tahun, sekarang udah jago Masya Allah. Karena tiap hari naik motor, otomatis kakak-kakaknya bacanya pada kenceng-kenceng. Lama-lama hafal. Anak saya hafal tuh doa keluar rumah. Karena doyan jalan-jalan, sering jalan-jalan, jadi hafal. Sama doa mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ya, udah hafal. Kalau doa bangun tidur, nggak pada hafal. Karena nggak pernah baca berjamaah kita. Kalau doa mau tidur, baca berjamaah sering diulang-ulang, hafal. Nanti insya Allah hafalnya di sekolahan insya Allah. Kemudian yang ketujuh, pamitan sama keluarga dan tetangga. Ada jamaah umroh mau pamitan malu, katanya takut ria gitu ya. Pamitan aja nggak apa-apa. Mau dipanggil Pak Haji, Bu Haji, atau mau dikeren-kerenin nggak apa-apa. Yang penting kita pamitan aja seperti itu. Karena ini termasuk sunnah. Kalau mau pakai doa, itu biasa Nabi SAW mengatakan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika di halaman 37. Kemudian orang yang ditinggal dia mengatakan di halaman 38 itu zawwadakallahu taqwa wa ghafaralaka dambaka wa yassaralakal khaira min hayr. Kemudian yang ke-8 baca doa naik kendaraan. Nah, ini anak saya juga udah hafal nih doa naik kendaraan. Biasa bacanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi di halaman 39 ini lengkap. Nanti biasanya ada di layar pesawat. Alhamdulillah besok kita naik Saudia SV insyaallah dan ada di layar, tinggal diikuti saja. Ikuti boleh nggak? Boleh, karena itu hanya sarana saja. Intinya kita berdoa munajat sama Allah. Kemudian yang ke-9, perbanyak doa ketika safar ya.
Karena doa mustajab sebagaimana dalil dalam hadis Abu Hurairah seperti disebutkan ada 3 doa yang mustajab. Doa orang dizolimi, doa musafir, dan orang tua kepada anaknya. Ini doa musafir mustajab. Makanya yang nitip doa, doa selama safar. Seperti doa selama kita tawaf, selama kita sa'i. Kemudian yang 10, segera pulang ke rumah kalau sudah beres 2 rakaat ba'da safar. Ini sunnah saja kalau atau motong sapi. Biasa ba'da umroh, bukan sebelum umroh selamatan dulu, bukan. Tapi ba'da umroh. Ba'da umroh traktir, ajak orang makan sambil bagi-bagi oleh-oleh, silahkan. Terus yang terakhir sholat jenazah ya. Sholat jenazah di sana nanti biasanya ba'da sholat tuh ada begini nih. As-sholatu alal amwat. Amwat itu artinya mayatnya banyak. Kemudian ada lagi as-sholatu alal mayyit. Kemudian as-sholatu alal mayyit, sama dibilangnya mungkin wal ibn, artinya mayat dewasa sama mayat anak kecil 1 gitu. Yang jelas itu ketika orang-orang pada berdiri beres sholat, itu pada sholat jenazah. Jadi bukan zikir pada sholat, tapi sholat jenazah. Kita tinggal ikut berdiri bareng. Caranya takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat kayak tahiyat, takbir ketiga baca doa ini nih. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri au min adzabin nar. Atau kalau mau pendek baca depannya aja Allahumma gfir lahu warhamhu karena nggak hafal, atau sambil lihat buku juga dibolehkan. Kemudian yang keempat, takbir keempat, doa bebas, kemudian salam. Di sini disampaikan perhatian, biasanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi setiap ada salat ada salat jenazah. Sehingga kita harus mengetahui tata caranya, semoga bermanfaat seperti itu. Dan biasanya salamnya cuma 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi gitu saja. Karena memang salam 1 kali ini rukun. Salam keduanya silahkan, ini sunnah. Cuma jangan heran ketika imam sana salamnya hanya 1 kali saja, itu sudah cukup. Kalau kita mau 2 kali silahkan. Kemudian yang berikutnya disampaikan keutamaan Masjid Nabawi, ini ada raudhah. Raudhah ini kalau di sini bahasanya apa? Nabi bilang dalam hadis Abdullah bin Zaid, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman sorga. Bahasanya itu raudhah gitu ya. Cuman kalau secara fadilah amalan ini tidak ada. Misalnya contoh ya, barang siapa yang sholat di raudhah maka seperti menunaikan ibadah haji bersamaku, tidak ada itu. Atau barang siapa yang sholat di raudhah berarti hajinya mabrur, tidak ada. Tapi kalau kita bicara raudhah ini memang taman sorga, bahasanya dalam hadis, tempat mulia gitu. Cuman keyakinan tambahan kayak doa di raudhah pasti mustajab, kemudian kalau sholat di raudhah dijamin masuk surga, selamat dari neraka, ini butuh dalil. Itu tidak ada dalilnya. Sehingga tetap, tapi insya Allah ya dari travel akan memfasilitasi kita bisa mampir ke raudhah. Cuman masing-masing kalau bisa mampir 5 waktu silahkan, bisa mampir sendiri silahkan. Tapi kalau keyakinan lebih, ini jangan sampai. Karena itu butuh dalil. Jadi kalau memang mungkin bahasa kasarnya kalau nggak nyampe ke raudhah nggak apa-apa juga. Saya waktu umroh Desember 2019 itu jamaah yang saya bawa mereka ke raudhahnya masing-masing. Akhirnya karena ke raudhahnya masing-masing, saya nggak nganter lagi. Saya pribadi nggak ke raudhah di kala itu gitu. Karena memang pertama sibuk warawiri, kemudian yang kedua juga memang rame terus, nggak kebagian terus gitu kan. Jadi kalau bicaranya raudhah gimana-gimana gitu, ini butuh dalil. Tapi kalau bicaranya sholat yang afdol di shop pertama, memang iya. Dan shop pertamanya ini adalah titiknya di raudhah. Raudhah ini tempat imam sholat 5 waktu, di raudhah titiknya. Jadi yang di belakang imam itu berapa soft gitu ya, mungkin 10 soft atau 30 soft itu posisinya di raudhah semua. Nanti patokannya tinggal lihat karpetnya aja.
Kalau karpetnya beda sama karpet lain-lain, itulah titik raudhah. Tapi nanti ada fasilitasnya dan kita mampir insya Allah. Kemudian yang kedua, sholat di Masjid Nabawi. Ini keutamanya lebih baik 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Kalau sholat di Masjidil Haram, 100.000. Makanya jangan ada judulnya sholat di hotel. Kecuali yang perempuan. Kalau yang perempuan di mana-mana lebih afdol sholatnya di rumah. Berarti kalau di sana lebih afdol sholatnya di hotel. Tapi kalau yang perempuannya misalkannya greget pengen ke masjid, maka yang laki-laki nggak boleh ngelarang-ngelarang. Karena apa? Nabi mengatakan jangan ngelarang perempuan ke masjid. Walaupun di riwayat yang lain bahasanya perempuan lebih afdol di rumah. Tapi jangan ngelarang perempuan ke masjid. Ya silakan, namanya kita momen ya. Sehingga yang perempuan pengennya pokoknya ke masjid sekalipun nggak mau di hotel gitu kan. Ahlan wasalan, silakan saja. Kemudian adab ziarah Masjid Nabawi, ini ringkas saja, di sini masuk dengan kaki kanan di halaman 45 ya. Salat tahiyatul masjid, kemudian ziarah ke kubur Nabi. Nah, kubur Nabi itu ada tulisannya bahasa Arab tuh kecil, Muhammad, terus sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar. Caranya bagaimana ziarah kubur Nabi? Caranya nanti kita sambil lewat itu dari keluar raudhah belok kiri. Nanti kita insya Allah kita bareng-bareng. Dan caranya kita hanya ngucapin assalamualaikum aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Mau ngangkat tangan, mau nggak ngangkat tangan ya. Nggak ada fadilahnya gitu kan. Caranya seperti itu. Daripada kita bingung kan begitu. Maka ketahuilah caranya demikian. Kemudian kita ziarah juga nanti ke Baqi. Ke Baqi itu perempuan nggak boleh ikut. Khusus laki-laki saja. Dan masuk ke Baqi kalau pengen enak bareng dengan jam sholat, jam beres sholat, karena beres sholat kan jenazah disolatin, as-salatu alal amwat gitu kan ya. Beres jenazah disolatin langsung ikut bareng sama jenazah ke Baqi ngeliat. Karena nanti beres itu nggak lama gerbangnya ditutup lagi, gerbang masuknya. Jadi masuk berbarengan dengan jenazah dikuburkan. Ini nanti kita bisa bareng-bareng. Atau nanti yang mau sendiri seperti itu caranya. Kemudian yang kelima tidak mengangkat suara. Yang keenam sholat di shaf pertama. Kemudian yang ketujuh tidak memperbanyak ziarah ke makam Rasulullah. Jadi seakan-akan bolak-balik ke makam Rasulullah, bolak-balik ke makam. Ke makam yuk, assalamualaikum ya Rasulullah yuk. Nggak. Cuman kalau memang momen lagi lewat situ ya kita assalamualaikum ya Rasulullah. Sekalian kita niatkan ziarah kubur, ini disunahkan. Tapi kalau kayaknya ngegantung bolak-balik pengen ke makam, nih apa fadilahnya gitu kan? Itu maksudnya. Bukan kita ngeremehin kuburan Rasulullah, bukan. Cuman kita diingatkan untuk mengkondisikan hati kita lebih bergantung kepada Allah ketimbang kepada gitu-gituan gitu. Kemudian yang terakhir, kita nanti insya Allah mampir ke Masjid Quba. Ini disunahkan kita sholat ya. Dan wudhunya jangan di Masjid Quba. Wudunya dari hotel, dari rumah gitu. Nanti dapat fadilah yang dibilang sama Nabi, man tatahhara fi baitihi, yang wudu di rumahnya, summa ata masjid Quba, datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi, kemudian salat di situ, kana lahu ka ajri umrah, maka dia dapat pahala seperti umrah. Kemudian kita nanti ke Gunung Uhud juga. Yang terakhir, kalau ada yang pengen badal umroh, setelahnya mungkin pengen mengumrohkan bapak ibunya, pengen mengumrohkan siapa gitu ya. Bukan umroh 2 kali, umroh 3 kali, bukan. Badal umroh. Beda ya, kalau umroh 2 kali, 3 kali beda. Badal umroh. Ini nanti solusinya adalah yang pertama, kita umroh normal buat diri kita. Karena terutama untuk badal umroh ini ada aturan. Aturannya adalah kita harus udah pernah umroh dulu. Gitu. Makanya untuk kali pertama besok kita umroh labbaik Allahumma umroh buat diri kita. Nah, yang kedua, yang pengen badal umroh nanti bisa solusinya, kita nanti di Mekah itu ada namanya city tour. Kita jalan-jalan naik bis, nanti kita janjian jam sekian, kita akan keliling ke lokasi-lokasi penting di sana. Misalkannya lokasi Arafah, kan Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah, kita nanti ditunjukin di Arafah nih. Kemudian nanti kita ditunjukin lempar jumroh di sana. Itulah city tour di Mekah. Nah,
itu jadikan momen untuk ambil ihram dari mikot yang judulnya orang-orang bilang keluar dulu ke tanah halal kan ya itu. Maka bisa kita jadikan momen itu. Kita sekalian ambil ihram dari mikot ketika kita wukuf, ketika kita ke Arafah. Arafah itu tanah halal bukan tanah haram. Arafah tanah halal. Nanti ada batas-batasnya itu. Atau kita ketika kita di mana? Ketika di kebun kurma. Kebun kurma kan bukan tanah haram. Kebun kurma di Madinah, salah. Ketika kita di luar mungkin nanti kita bisa ke Hudaybiyah atau kita kemana gitu ya. Di situ kita ambil mikot untuk kita badal umroh buat orang tua kita. Yang mau silahkan. Akan tapi kalau umroh 2 kali 3 kali buat diri sendiri itu yang tidak disunnahkan. Tapi kalau badal umroh buat orang tuanya silahkan. Nanti kalau memang sudah bisa jalan sendiri untuk tawafnya, untuk sa'inya tinggal tahallul gitu ya, silahkan. Tapi kalau mau diantar bareng-bareng sama saya juga silahkan. Ya demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan pembahasan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum ditutup langsung saja kita persilakan yang bertanya, silakan. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Sebelum dikembalikan kepada moderator, ada yang ditanyakan? Silakan, tafadhol. Kalau badal umrah selesai sa'i, apakah ada tahallul? Jawabannya ada. Cuman beda judul. Kalau tadi umrah buat diri sendiri, ini sekarang badal umrah. Manasiknya sama. Pertama ambil ihram dari mikot. Kalau tadi ambil ihram dari mikotnya di Madinah, karena memang lewatnya Madinah, aturannya di situ. Kalau orang Indonesia ada yang dari pesawat, lewat ya lam-lam itu. Orang Indonesia ada yang seperti itu juga gitu. Nah, badal umrah bagaimana? Sama. Udah beres ambil ihram dari mikot, kalau ini kan dari tanah halal gitu ya. Kemudian nyampe ke Mekah, tawaf 7 kali di Ka'bah itu. Nyampe di Ka'bah maksudnya di Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Kemudian sama sholat sunnah ba'da tawaf, kemudian sama sa'i Safa Marwah, sama tahallul lagi. Dan insya Allah rambutnya juga udah nunggu. Ya. Dan tahallul lagi, udah duduk aja, botak lagi gitu aja. Kemudian satu, ya, untuk di sana buat belanja-belanja, buat nanya-nanya sama petugas hotel atau buat siapa gitu ya. Ngomongnya bahasa Indonesia aja. Kalau kita bicara pasar, sana suasana Tanah Abang lah. Jadi jangan, aku nggak bisa ngomong Arab gitu, gimana ya? Wah Ustadz nih, nggak usah. Udah bilang aja, ini berapa? Gitu aja. Nanti dia bilang 10 bukan 10.000 tapi 10 real. Bilang aja mau satu gitu. Bilang bungkus, bicara Tawar-tawar. mau tawar boleh, ya. Mau beli baju, udah bahasa Indonesia aja. Jangan kebingungan nggak bisa ngomong Arab gitu, enggak. Sana pokoknya rasa Indonesia. Kan di sana ada pohon Soekarno itu. Pokoknya innamal mu'minuna ikhwah kalau secara dalil ya, orang Islam itu bersaudara. Tapi kalau secara mungkin hubungan diplomatis Indonesia Arab udah kakak beradik itulah. Kayak di kampung seperti itu. Jadi tetap ada tahallul. Nah, normal. Tinggal perlu ditemani, tinggal ngabarin. Tapi kalau udah bisa jalan sendiri sama keluarga silahkan lanjut. Ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada yang sebelumnya sudah pernah umroh? Banyak. Bapak Ibu? Udah di belakang. Ya kalau misalkannya baru-baru kemarin mungkin suasana tidak berubah. Tapi kalau misalkannya ada perlu ditemani, info saja. Kemudian mungkin kalau saya pengalaman pribadi ya, untuk oleh-oleh nanti silakan masing-masing mau inisiatif belanja sendiri silakan. Atau mungkin butuh tempat-tempat tertentu nanti kita ajak, silakan juga, kita bisa janjian nanti insyaallah. Ya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan atau bingung? Nah, silakan. Ini rangkaian akhir dari kegiatan umroh ini yang dibilang sah itu apa ya? Pak tahallul sudah selesai umrohnya, berarti setelah itu kita bebas melakukan yang lain tanpa ada kena denda.
Iya, tadi kita sudah bilang kalau sholat itu pengharamannya adalah takbir. Allahu Akbar. Ayam goreng haram, gorengan haram. Tapi kalau sudah salam, itu penghalalannya salam. Nah, tadi kan kita bahas tuh larangan-larangan ihram. Larangan ihram kayak pakai wangi-wangian, masa pakai wangian nggak boleh kan gitu ya, secara logika gitu ya. Tapi kalau sudah ambil ihram itu sudah haram. Nanti halalnya kapan? Ba'da tahallul. Jadi tahallul itu kalau mau diserempet-serempetin terjemahannya secara letterlek, tahallul artinya penghalalan. Ambil ihram, ambil pengharaman. Jadi kita udah fokus untuk umroh. Kalau hikmahnya itu semuanya dunia, tinggalkan dunia, kita fokus ibadah. Jadi umroh itu hanya ambil ihram dari mikot. Kalau tadi dari arah Madinah seperti dijelaskan. Kalau untuk badal umroh bisa halal yang tadi disampaikan, bisa sekalian city tour nanti seperti itu. Kemudian setelahnya tawaf, sa'i, dan tetap ada tahallul. Nah, manasiknya sama ya, untuk diri sendiri atau untuk badal ya. Wallahu a'lam. Ada lain yang ditanya? Ya pokoknya nanti di sana ketika ada hal-hal yang perlu dibantu tinggal disampaikan saja. Insya Allah nanti kita kondisikan sama-sama ya. Semoga Allah mudahkan semuanya lancar dan mudah-mudahan ibadah umrah yang akan dilaksanakan menjadi umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Silakan. Nah, kemarin kita dapat batik. Kalau saran saya dipakainya pas berangkat sama pas pulang buat nandain. Cuman kadang-kadang pas pulangnya ini yang suka nggak dipakai, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi batik ini dipakai ketika keberangkatan. Kalau kita mau bilang mungkin batik ini dipakai wajibnya pas ketika keberangkatan. Nah, kalau yang perempuan-perempuan itu inisiatif sendiri batiknya dibentuk bagaimana? Kadang-kadang bentuk bajunya normal, kayak contoh misalnya perempuan kan ada tuh yang bajunya hitam gitu ya. Ketika jahit diselipin batik di sebelah mananya gitu buat ketanda itu satu rombongan gitu. Itu hanya teknis saja gitu. Tapi untuk batik pakainya ketika keberangkatan. Kalau bisa pengennya sih pas pulang, cuma kadang-kadang udah lecek-lecek apa gitu ya. Kalau terkait laundry nanti insya Allah dikondisikan di sana. Jadi di sana itu ada laundry ada dua. Ada laundry mahal, ada laundry murah. Kalau laundry mahal ya di hotel. Saya pernah ngobrol sama orang laundry itu, sekali laundry baju sesetel tuh berapa gitu ya. Tapi ada di depan-depan hotel itu di Madinah tuh ada. Kalau di Mekah agak jauhan, lebih dekat di Madinah. Tapi kalau pengalaman saya pribadi beberapa kali umroh belum pernah pakai jasa laundry. Jadi saya udah hitung keperluannya sehari 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, kemudian buat berangkat itu saya udah hitung, saya pakai bawa baju sekian, jadi nyampe rumah dicuci di rumah. Kalau pengalaman saya beberapa kali belum pernah pakai jasa laundry, cuman memang ada beberapa jamaah yang butuh jasa laundry, nanti insya Allah dikondisikan di lapangan insya Allah. Kalau sekarang agak susah kasih gambarannya gitu, tapi kalau di lapangan tinggal nunjuk keluar hotel tuh sebelah situ ada tulisan laundry seperti itu. Yang lain ada? Cukup? Tapi kalau tidak ada berarti saya kembalikan kepada pembawa acara dan ditutup dengan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek nanti ya kita akan praktek yang tadi kita sampaikan sudah di luar kepala semua insya Allah. Tinggal dalam prakteknya untuk lebih ke gambar lagi nanti di lapangannya insya Allah. Barakallahu fiik. Besar pemuja Hadi Waluyo MC atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk agenda berikutnya ya, yaitu kita coffee break dulu ya. Mungkin sambil ngobrol sesama jamaah, bisa sambil kenal ya, sampai kita coffee break sekitar setengah jam. Kemudian pukul 11.30 atau 11.25 kita udah siap-siap berhenti coffee break untuk lanjut acara berikutnya. Acara berikutnya yaitu praktek. Yang pertama praktek mengenakan pakaian ihram, dan yang kedua kita praktek langsung ke miniatur Ka'bah yang ada di luar.
mempraktekkan bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Kemudian setelah itu kita sholat zuhur, karena kebetulan kan miniatur Ka'bahnya dekat dengan masjid ya. Setelah sholat zuhur kita kembali lagi ke ruangan ini untuk makan siang. Kemudian setelah itu nanti mungkin kita ada ngobrol santai sedikit, baru kita penutup, boleh kita meninggalkan ruangan ke tempat masing-masing. Baik, semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga nanti ibadah yang kita lakukan qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita beribadah berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, ya semoga nanti doa-doa kita di sana semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.